Nah, jadi ya, saya ulang lagi bahwa final test kita tanggal 3 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022 ya. Nah, untuk bahan kita nanti dari mulai Microsoft Excel, dari Word enggak ya, dari Microsoft Excel aja, mulai dari awal sampai akhir ya. Baik, kita lanjutkan ke materi VLOOKUP dan HLOOKUP. Mungkin saja bahan ini terakhir ya, kita tidak tahu. Tapi tolong diperhatikan untuk materinya. Siapa tahu ini keluar nanti di final test. Nah, ini materinya bisa dilihat ya. Nah, untuk VLOOKUP itu mencari rumus berdasarkan data yang ada di data bantu yang ada di vertikal ini. Ya, ini vertikal, data vertikal. Ke bawah ya. Ke bawah itu data vertikal. Ini kolom golongan 1, jabatan golongan kedua, gaji pokok ketiga. Jadi 3 ini adalah kolom bantu untuk mencari VLOOKUP atau mengambil sejumlah karakter atau data berdasarkan data vertikal. Ya. Contoh di sini. Ini contoh soalnya. Kita mengerjakan bersama-sama. Contoh penulisan rumusnya adalah sama dengan VLOOKUP sel yang kita cari adalah data ini. Kita klik di sini. Selanjutnya kita beri koma. Ya. Selanjutnya sel awal data vertikal itu berada di pada sel data di sini. Nah, di sini. Ini sel berapa nih? C11. Ya. Kita klik C11. Kalau sudah muncul, kita tekan F4 untuk memberi dolar. Ya. Kita beri titik 2. Atau sampai dengan ya. Nah, selanjutnya karena kita mencari jabatan, berarti kita 2 kolom ini aja yang kita perlukan kan. Jadi blok di data jabatan terakhir, data vertikal. Klik di sini. Nah, sudah. Kalau sudah, beri F4 lagi. Ya. Sudah F4, koma. Golongan itu kolom ke-1. Ya. Jabatan itu kolom kedua. Berarti 2 di sini ya. 2. Kurung tutup, enter. Nah, dapat. Karena dia golongan Sinova golongan 3B ya. 3B 3B ya, 3B. 3B jadi jabatannya adalah kabak, kepala bagian. Ya. Benar ya. Nah, itu cara menuliskan rumusnya adalah sebagai berikut. Sebagai berikut ya. Sama dengan VLOOKUP. Sel yang kita cari adalah sel C4. Ya. Dolar adalah pengunci kolom agar tidak lari. Dolar C11 berada di sini.
posisi sini ya. Nah, ini terarsir dia. Sedangkan D14 adalah terakhir dari data jabatan di sini. Nah, itu. Sedangkan 2 di sini adalah posisi kolom golongan ke-1, jabatan kedua. Jadi 2 isinya di sini. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Jadi jawabannya kabak. Datanya sesuai data vertikal ya. Data bantu vertikal di sini. Karena dia 3B, jadi jabatannya kabak. Ya. Berikutnya, kalau kita mau mencari gaji pokok, sama dengan VLOOKUP, sel yang kita uji adalah yang ini, ya, koma, sel awal dari data vertikal, ingat, jangan lupa, awalnya pasti di sini ya, jangan memilih yang lain. Sini, ya, dolar atau F4, baru titik 2 atau sama dengan, sampai dengan ya, baru terakhir dari gaji pokok. Nah, baru koma 2, koma 3 ya, karena gaji pokok udah ada di kolom ketiga. Tekan enter. Nah, itu. Karena dia 3B, gaji pokoknya sebesar 3.500.000. 2.500.000 ya. 2.500.000. Benar ya. Nah, ada 2 cara untuk pengerjaan dolar dan pekerjaan rumus dengan dolar dan tabel nembok. Ya. Ini yang kedua ini menggunakan nembok. Caranya seperti berikut ya. Tolong diperhatikan kalau kita mencari di sini ya. Kita mencari yang ini aja dulu. Caranya untuk menuliskan rumus yang menggunakan nembok itu harus kita blok dulu. Posisinya data vertikal. Yaitu di sini sampai dengan di sini. Terakhir ya. Nah, selanjutnya di sini kita beri nama nemboknya. Sorry hilang. Selanjutnya kita beri nembok. Menuliskannya di sini. Ya. Ini misalkan kita tuliskan Nova. Nova. Kan enter ya. Nah, nanti kita menuliskannya harus Nova juga di situ. Caranya seperti ini. Sama dengan VLOOKUP. Sel yang kita uji yang ini. Koma. Nah, ingat, kita tadi memberi nembok apa namanya? Nova kan? Nah, kita beri tuliskan Nova. Buka kurung. Sorry, koma 2 karena jabatan ada di kolom kedua ya. Tutup enter.
koma ya. Dua. Angka 2-nya tinggal. Nah, hasilnya admin karena dia golongan 2A, jabatannya admin. Nulis rumusnya beda sama yang tadi ya. Kalau tadi kita menggunakan dolar, tapi ini menggunakan namebox. Nah, namebox ini terserah kalian mau ngasih nama apa, tapi ingat jangan keliru menulisnya. Kalau menuliskannya keliru ya salah jawabannya, nanti name perintah kesalahannya. Sampai di sini paham? Rumus yang kedua dan ke-1? Pak, mau tanya, Pak. Ya, silakan. Cara ganti nama tabelnya tadi gimana, Pak? Oh, cara menulis tabel tadi. Inggih. Ya, saya ulang ya. Ini saya blok dulu, data vertikalnya saya blok. Ya, sudah. Kalau sudah, arahkan kursor kepada namebox di sini. Ya, dan tulisannya namebox. Nah, namebox kan. Namebox. Klik di sini. Klik. Beri nama. Misalkan kalau kita memberi nama tabel misalkan. Tabel bisa, boleh. Tabel 1 misalkan. Nah, tekan enter. Ya. Kalau sudah baru kita kerjakan di sini. Nah, sudah. Artinya kita cara memberi namebox tadi sudah benar. Tinggal menuliskan rumusnya. Sini ya. Sama dengan VLOOKUP. VLOOKUP sel yang diuji yang ini. Ya. Koma. Kita tuliskan tabel 1 karena kita tadi memberi nama tabel 1 kan. Tabel 1. Koma 2 karena kita mencari jabatan baru. Ya. Kurung tutup enter. Sorry. Nah, sudah selesai. Itu caranya memberi nomor atau memberi nama namebox tadi. Ya. Ada pertanyaan lagi? Jadi cara memberi namanya, blok dulu data vertikalnya. Yang diblok jangan judul ya. Nggak boleh dibuatkan judulnya. Tapi datanya aja. Data sini sampai dengan sini. Nah, ini. Ya. Baru kita ketikkan namanya di sini. Ketikkan namanya apa? Misalnya kita memberi nama apa? Nova misalkan ya. Sudah, kalau sudah di enter. Tuliskan di sini Nova. Sama dengan VLOOKUP. Share yang diuji yang ini. Koma. Tuliskan Nova. Koma 2. Kurung tutup enter. Nah, sudah selesai. Jadi terserah ya kita mau memberi nama apa aja,
Asal jangan lupa kita memberi nama apa gitu loh. Misalnya Rizky ya Rizky, atau tabel ya tabel, atau data satu ya data satu. Kalau kita mengetikkan data satu, kita ketikkan data aja, beda nanti jawabannya. Dia nggak mau keluar hasilnya, tapi menyebutkan nama name. Artinya ada kesalahan. Sampai di sini ada pertanyaan? Untuk VLOOKUP, kita copy ya. Nah, ini menggunakan tabel semua nih. Tabel 1. Coba kita ganti namanya, kita ganti yang lain ya. Kita beri nanti, kita tuliskan lagi. Kita beri judulnya, jangan tabel 1. Nova misalkan. Nah, jawabannya benar. Karena Nova kita pernah memberi nembok namanya Nova. Jadi bisa kita tuliskan di situ. Ya. Coba kita copy. Nah, nemboknya Nova semua ini. Ya. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Sebelum kita masuk ke VLOOKUP. Atau mau diulang? Ulang ya. Kita hapus dulu. Kita beri nama dulu ya. Ingat, harus diberi nama duluan. Kalau kita mau menggunakan nembok, rumusnya. Kalau mau memakai rumus nembok, harus diberi di blok dulu datanya ya. Blok, arahkan posisi kursor ke nembok ini. Nah, nembok, klik. Ya, beri nama, terserah kalian apa namanya. Misalkan Ferdi. Ya. Kita tekan enter. Sudah. Kalau sudah, kita tuliskan rumusnya. Sama dengan VLOOKUP sel yang kita cari yang di sini, Sinova. Kita beri koma. Tadi apa namanya tadi? Ferdi ya. Ferdi. Pakai Y ya. Nah, koma. Gaji pokok berada di kolom ketiga, pintar. 3 sini ya. Kurung tutup, enter. Nah, udah. Rumusnya seperti ini. Nah, jadi mudah mana yang satu atau yang kedua ya? Cara menuliskan rumusnya. Mudah kedua, Pak. Mudah yang kedua ya. Benar, mudah yang kedua. Kalau ini, kalau pakai dolar kita agak ribet ya. Agak ribet sedikit. Karena kita harus memberi dolar dengan menggunakan F4. Dan menulis rumusnya agak panjang ya. Coba kita kopikan. Sorry, yang ini yang kita copy ya.
Nah, berikutnya lookup ya. Mengambil sejumlah data berdasarkan data horizontal. Horizontal berarti menyamping ya. Datanya di sini. Ini untuk golongan di sini menyamping karena horizontal ya. Nah, rumusnya sebagai berikut. Cara menulis rumusnya. Kita hapus dulu. Sama dengan lookup. Sama dengan lookup. Kita tekan enter aja di sini. Ya. Rumus yang kita cari yang 3C, Saudara Aulia. Ya. Terus koma. Data awal dari data horizontal adalah di kolom sini. Ya, jadi klik di sini. Ya. Kalau sudah F4 ya. Titik 2 atau sampai dengan artinya ya. Nah, karena kita mencari tunjangan jabatan, berarti kita mengklik di akhir tunjangan jabatan, yaitu di sini ya. Jadi sel G18. Klik G18 sini. Nah, sudah muncul, baru F4 lagi. Sudah, kalau sudah, koma, baru 2 ya. Karena baris kedua tunjangan jabatannya. Kurung tutup, enter. Nah, jadi 1 juta untuk golongan 3C. Tunjangan jabatannya. Ini benar kan? Ya, 1 juta. Nah, rumus yang kedua, kita beri nama dulu kolomnya. Ingat, judul nggak usah diblok ya. Jadi datanya di sini aja. Nah, sampai di situ aja yang diblok. Kita beri namanya, name box-nya apa di sini? Dedi misalkan ya. Dedi. Tekan enter. Sudah? Kalau sudah, kita tuliskan rumusnya di sini. Sama dengan lookup. Sel yang kita cari yang ini. Sinova. Titik koma. Dedi ya. Karena kita tadi memberi nomor nama namebox-nya Dedi. Selanjutnya koma. Selanjutnya apalagi 2 ya. Karena kita masih mencari tunjangan jabatan. Enter. Nah, jawabannya benar. Itu. Karena golongannya 3B, tunjangan jabatannya sebesar 750. Benar ya? Data horizontalnya atau data bantunya. Nah, sekarang kita copy.
Kolomnya semua Dedi ya, karena kita ngopi dari atas. Coba lihat hasilnya. Dedi semua. Nah, ini Dedi. Yang bawahnya juga Dedi. Ya. Nah, berikutnya kita mencari bonus. Cari bonus dengan rumus yang biasa dulu. Ya. Kita hapus sama dengan H lookup sel yang kita uji yang ini. Ya. Koma sel awal vertikal horizontal ini ya. Jangan lupa ini klik di sini baru M4. Data terakhir bonus adalah di G19 ya. 19. Nah, sudah kalau sudah M4 lagi baru koma berapa? Koma Itu salah, Pak. ya. Anehnya. Koma 3 ya. Itu gak keblok, Pak. Sorry. Ini titik 2 ya. Titik 2. Oh, ini belum terklik nanti. Sebentar. Sudah, data vertikal, data horizontalnya kita klik dulu di sini. Ya. Kalau sudah M4 ya. Titik 2 G berapa ini? G19. G19 ya. Koma 3. Nah, jawabannya benar ya. Tapi ini sudah tercopy Dedi ya. Jadi rumus yang biasanya tadi terganti dengan Dedi ya. Sekarang kita ganti Dedinya ya. Kita menggunakan nemboknya, kita blok dulu. Kita blok dulu data per horizontalnya. Kita ganti Dedi jadi yang lain ya. Denny. Enter. Tuliskan rumusnya sama dengan lookup selnya yang kita cari, koma Denny, koma 3, kurung tutup, enter. Nah, udah copy. Iya, sudah selesai. Kalau ini menggunakan sum biasa ya, menggunakan sum biasa, rumusnya sama dengan sum, buka kurung, sel yang kita cari adalah sini, sampai dengan di sini.
Ya, kurung tutup, enter. Ya, sudah, kalau sudah di copy, iya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan. Saya kira yang mudah yang kedua ya, soalnya ya. Mudah yang kedua, cara mencari soalnya, atau cara mencari rumusnya, nggak ribet untuk menekan F4 atau memberi dolar pada rumusnya. Nah, mungkin ini materi yang terakhir dari Microsoft Excel. Untuk bahannya Microsoft Excel dari rumus dasar sampai dengan rumus akhir ya, sampai dengan rumus VLOOKUP, VLOOKUP ya. Untuk soal UAS itu seperti biasa menggunakan WA grup. Saya kasihkan sesuai jadwal kelas malam. Waktunya 5 jam ya dari soal yang saya kasihkan. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau nggak ada, sampai di sini dulu pertemuan kita malam ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak. Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih untuk waktunya, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, makasih.